Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aditya Purnama Abidin dengan NIM akhiran 199. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari matkul manajemen konflik yang diambil oleh Ibu Rismita. Yang pertama yaitu pengertian dari konflik sendiri serta penyebab konflik dan beserta contohnya. Tentunya konflik adalah suatu terjadinya perbedaan pendapat, tujuan, serta kepentingan dari orang tersebut, kelompok, atau pribadi. Yaitu ada beberapa contoh-contoh konflik dan penyebabnya. Yang pertama yaitu perbedaan pendapat. Contohnya ketika divisi pemasaran seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rismita pada pertemuan sebelumnya, yaitu divisi pemasaran ingin meningkatkan pemasaran promosi, akan tetapi dari divisi keuangan ingin menekan biaya dari perusahaan. Yang kedua yaitu contohnya komunikasi yang buruk. Contohnya ketika salah paham, tidak ada kejelasan antara pimpinan. Contohnya ketika memberikan deadline, dia bilang hanya besok deadline-nya, akan tetapi dari yang mengerjakan tidak tahu jamnya berapa, alhasil akan terjadinya deadline yang melampaui batas yang dikirim oleh si penanggung jawab. Yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian atau gaya kerja. Ini akan menyebabkan penyebab konflik yang sangat rentan, ya, sangat signifikan. Contohnya yaitu kebiasaan budaya kerja, rekan kerja yang mungkin terburu-buru, bahkan kurang rapi seperti itu. Yang soal yang kedua yaitu strategi kasus tim proyek. Ada dua pertanyaan untuk soal ini, yaitu identifikasi jenis konflik serta strategi manajemen konflik secara cepat. Yang pertama yaitu saya menyebutkan sebagai konflik interpersonal, yaitu karena terjadinya perbedaan karakter antar anggota. Yang kedua itu konflik tugas, perbedaan pandangan mengenai cara terbaik menyelesaikan suatu pekerjaan seperti itu, ya. Yang pertanyaan B yaitu strategi manajemen konflik yang tepat, yaitu yang pertama mediasi. Ketika kita mendapat permasalahan atau konflik, yang pertama yaitu kita selesaikan dengan mempertemukan semua pihak atau biasa disebut kita mediasi seperti itu, dan menentukan tujuan bersama. Setelah kita mediasi, kita menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan seperti itu. Habis itu pembagian tugas sesuai kebutuhan sebagai tupoksi dari beberapa pihak, yaitu membangun komunikasi terbuka, serta setelah itu akan mendapatkan win-win solution. Pertanyaan yang ketiga yaitu 5 gaya penanganan konflik menurut Thomas Gilman. Teman-teman mungkin sudah tahu ya siapa Thomas Gilman serta penanganannya bagaimana. Yang pertama yaitu competing atau bersaing, mengutamakan kepentingan pribadi atau sendiri. Contohnya seorang manajer mengambil keputusan berpihak karena keadaan darurat meskipun ada penolakan dari beberapa staf atau karyawan. Yang kedua yaitu collaborating atau kolaborasi. Ini biasa digunakan di suatu organisasi, bahkan di perusahaan, yang menentukan pendapat dari orang lain seperti itu. Contohnya dua divisi menyusun strategi bersama agar target tercapai seperti yang saya katakan tadi. Yang ketiga yaitu compromising atau kompromi. Contohnya karyawan minta cuti 5 hari, perusahaan tidak memenuhi 5 hari, akan tetapi 3 hari bahkan 2 hari seperti itu. Yang ketiga yaitu avoiding, yaitu menghindar, menunda atau menghindari konflik. Ini alasannya tidak membahas masalah kecil karena tidak terlalu penting. Alasannya yaitu tidak dibahas karena masalahnya terlalu kecil. Ini padahal yang perlu kita waspadai masalah-masalah kecil yang ada di suatu perusahaan atau organisasi. Yang kelima ya,
tidak accommodating atau mengalah mendahulukan kepentingan pihak lain. Ini biasanya dilakukan oleh ketua-ketua atau pimpinan organisasi, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, seperti itu. Soal yang kelima yaitu perbandingan pendekatan tradisional dan kolaboratif. Tentunya kolaboratif atau tradisional ada beberapa keuntungan atau kekurangan. Untuk tradisional sendiri keuntungannya yaitu cepat dalam pengambilan keputusan serta cocok saat kondisi darurat. Akan tetapi untuk kekurangannya sendiri ada beberapa hal ya, tidak menimbulkan kepuasan, kreativitas anggota berkurang. Ini karena terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Untuk kolaboratif sendiri yaitu solusi lebih baik dan inovatif karena banyak mendapatkan masukan dari beberapa pihak atau bahkan perlu komunikasi yang baik. Yang kelima yaitu langkah sistematis manajer menghadapi konflik antar divisi. Yang pertama yaitu ini ada di matkul yang lain ya, terkait teori pengambilan keputusan. Ini sangat cocok relevan di beberapa matkul ini, yaitu identifikasi akar masalah. Kita akan menentukan masalahnya apa, serta nanti akan mendengarkan dari semua pihak. Ke semua pihak nanti kumpulkan untuk mendapatkan suara-suara, bahkan mendengarkan beberapa pendapat dari beberapa pihak. Setelah itu analisis manajemen konflik, analisis, bahkan tekankan pengaruh konflik terhadap produktivitas, seperti itu. Yang selanjutnya itu fokus pada kepentingan bersama, tidak hanya kepentingan pribadi seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ini karena ini ranahnya perusahaan, organisasi, jadi fokus pada kepentingan bersama. Selanjutnya itu cari solusi bersama, win-win solution. Ketika kita harus mendapatkan win-win solution, semua harus mendapatkan keuntungan yang sama. Selanjutnya itu tetapkan keputusan dan tidak lanjut. Kita akan menentukan keputusan serta monitoring dan evaluasi, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.